Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam guru-guru hebat. Saya Elis Krisnawati, calon guru penggerak Angkatan 11, Guru IPA SMP Negeri 3 Kota Bogor, akan mempersembahkan video jurnal refleksi Dwi Mingguan Modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Dalam jurnal kali ini, saya menggunakan metode refleksi 4C, yaitu connection, challenge, konsep, dan change. Apa itu model refleksi 4C? Yang pertama adalah connection. Apa keterkaitan materi yang didapat dengan peran sebagai guru penggerak? Yang kedua, challenge. Adakah materi atau ide dari narasumber yang berbeda dengan praktik yang dijalankan selama ini? Tiga, konsep, yaitu menceritakan konsep utama dan penting yang dipelajari untuk terus dibawa selama menjadi CGP atau bahkan setelah menjadi guru penggerak. Dan change, apakah ada perubahan yang ingin dilakukan setelah mempelajari materi ini? Pada tahap connection modul 2.1 ini, saya mempelajari bagaimana memenuhi kebutuhan belajar murid melalui pembelajaran berdiferensiasi, di mana materi ini sangat erat kaitannya dengan peran saya sebagai calon guru penggerak. Pada modul ini, saya diperkenalkan tentang bagaimana menganalisis dan memetakan kebutuhan belajar murid. Saya juga diperkenalkan tentang strategi yang dapat digunakan untuk memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan keunikannya masing-masing. Berikut ini adalah belajar bersama dengan narasumber hebat dalam ruang kolaborasi dan elaborasi pemahaman modul 2.1 tentang pembelajaran berdiferensiasi. Hal ini sangat membantu saya sebagai seorang calon guru penggerak, di mana salah satu peran calon guru penggerak adalah sebagai pemimpin pembelajaran yang senantiasa mengarahkan ekosistem pembelajaran yang berpusat pada murid. Selain itu, dalam implementasi pembelajaran berdiferensiasi di kelas, saya dapat mengembangkan nilai-nilai guru penggerak yang saya miliki, yaitu berpihak pada murid, reflektif, mandiri, kolaboratif, dan inovatif. Tahapan yang kedua adalah challenge atau tantangan. Dari beberapa konsep materi yang saya terima baik dari LMS, narasumber, ruang kolaborasi, dan ruang elaborasi pemahaman, ada beberapa hal yang berbeda dengan yang sudah saya terapkan selama ini. Di antaranya, saya mengira bahwa dalam pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi, saya harus menyiapkan beberapa rencana pembelajaran untuk memenuhi kebutuhan murid. Ternyata tidak demikian. Yang kedua, saya pun mengira mengelompokkan murid berdasarkan tingkat kecerdasannya dan memberi perlakuan yang berbeda sesuai dengan tingkat kecerdasannya tersebut adalah pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata bukan. Tiga, selama ini saya juga mengira bahwa memberikan soal yang lebih banyak kepada murid yang lebih cepat selesai mengerjakan soal berarti saya telah melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi. Ternyata bukan. Tahap yang ketiga adalah konsep. Banyak sekali konsep yang sangat menarik untuk dipelajari dalam modul ini. Konsep utama dan penting yang saya pelajari dalam modul ini bahwa ternyata pembelajaran berdiferensiasi adalah serangkaian keputusan masuk akal atau common sense yang dibuat oleh guru yang berorientasi kepada kebutuhan murid. Keputusan-keputusan yang dibuat tersebut adalah terkait dengan tujuan pembelajaran didefinisikan secara jelas. Guru menanggapi atau merespon kebutuhan belajar murid dengan menerapkan strategi diferensiasi konten, diferensiasi proses, dan diferensiasi produk. Menciptakan lingkungan belajar yang mengundang murid ingin belajar. Manajemen kelas yang efektif serta melakukan penilaian berkelanjutan. Tahapan yang keempat yaitu tahapan change atau perubahan.
Setelah mempelajari modul ini, saya merefleksi diri saya yang ternyata saya belum sepenuhnya memahami tentang apa itu pembelajaran berdiferensiasi, sehingga belum bisa mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid-murid saya. Untuk itu, kedepannya saya akan melakukan perubahan pembelajaran di antaranya melakukan asesmen diagnostik terlebih dahulu untuk mengetahui, menganalisis, dan memetakan kebutuhan belajar murid. Melaksanakan pembelajaran berdiferensiasi menggunakan berbagai strategi, yaitu diferensiasi konten, proses, dan produk, sehingga mampu mengakomodir berbagai kebutuhan belajar murid. Menciptakan lingkungan belajar yang aman dan nyaman bagi murid, melakukan manajemen kelas yang efektif, serta melaksanakan penilaian berkelanjutan atau ongoing assessment melalui penilaian atau assessment for learning, assessment as learning, dan assessment of learning. Berikut ini adalah pelaksanaan pembelajaran berdiferensiasi yang coba saya terapkan di dalam kelas saya, mata pelajaran IPA, yaitu pembelajaran berdiferensiasi konten, proses, dan produk. Demikianlah video tentang Jurnal Dwi Mingguan Modul 2.1 Pembelajaran Berdiferensiasi. Mari lekas tergerak, bergerak, dan menggerakkan dalam mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.